Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar ibadah puasa Anda? Mudah-mudahan meskipun nuansa Ramadan kali ini lebih istimewa dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya, karena kita Ramadan kali ini berpuasa dalam keadaan pelaksanaan karantina terbatas sebab adanya pandemi virus corona. Mudah-mudahan kita tetap optimis dan juga semangat. Optimis bahwa kita bisa bersama melalui situasi pandemi musibah corona ini dengan sehat, selamat, dan sejahtera. Semangat bahwa kita bisa mengarungi samudra ibadah bulan Ramadan yang istimewa ini dengan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya adalah tentu saja kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Al-Quran. Kita juga mampu menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang dekat dengan Al-Quran, sehingga keluarga kita berhak disebut sebagai keluarga Qur'ani. Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan oleh Dat yang maha memberi rahmat. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah lah yang maha pengasih dan penyayang. Dia mengajarkan kepada hambanya Al-Quran. Bukankah 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini kita berinteraksi secara dekat, semakin intensif dengan Al-Quran? Oleh karenanya, ketika kita ingin diakui sebagai keluarga yang Qur'ani, ada beberapa ciri yang mestinya muncul di dalam amaliyah-amaliyah kita. Ciri yang pertama adalah keluarga kita adalah keluarga yang setiap anggotanya membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, tetapi juga mengkaji isi Al-Quran. Bukan hanya Al-Qurannya saja, tetapi juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, keluarga kita menjadi keluarga yang paham dengan isi Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, bersama-sama mampu melaksanakan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang Allah gambarkan tentang kondisi umat manusia di era di mana mereka dalam kondisi yang disebut jahiliyah. Sebab kondisi mereka saat itu kira-kira tahun 300 Masehi, khususnya di Jazirah Arab. Tak terkecuali juga di dunia Barat dan Timur, termasuk juga di Jazirah Kepulauan Nusantara. Di seluruh dunia tahun 300 sampai 500 Masehi, dalam keadaan kosong dari kenabian. Berarti pula tidak ada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pola hidup mereka dalam pola hidup yang hanya mengikuti insting kemanusiaan saja tanpa ada bimbingan wahyu. Terkadang mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang justru menjatuhkan harga diri kemanusiaan mereka, padahal mereka berbuat mengikuti insting kemanusiaan. Era itu disebut era jahiliyah. Tidak ada orang membaca wahyu. Al-Quran diturunkan di tengah mereka melalui seorang nabi yang ummi di antara mereka.
Allah menggambarkan hal ini dalam surah Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul yang ummi di antara mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka dari penyakit syirik dan hubbud dunya wa karahiyatul maut, dari cinta dunia yang berdampak takut pada kematian. Hati mereka disucikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka isi Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelum itu mereka adalah orang-orang yang betul-betul hidup dalam kesesatan yang nyata. Inilah kelak yang membedakan antara rumah tangga yang Qur'ani dengan rumah tangga yang ghairu Qur'ani. Rumah tangga yang berlandaskan kepada nilai-nilai Quran dan Sunnah dengan rumah tangga yang tidak mendasarkan terhadap Quran dan Sunnah jelas akan berbeda. Sumber inspirasi dan perilaku keluarga Qur'ani seutuhnya adalah berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang selainnya bisa jadi mutlak, hanya berdasarkan insting kemanusiaan semata-mata. Inilah pula kenapa Allah menyebutkan dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, memberikan penjelasan dari petunjuk-petunjuk yang ada, juga sekaligus menjadi pembeda. Allah tegaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, memberikan penjelasan dari petunjuk-petunjuk yang ada, sekaligus menjadi pembeda. Beda yang paling mendasar apa? Beda yang paling mendasar adalah semula mereka biasa-biasa saja terhadap Al-Quran. Begitu mereka beriman kepada Al-Quran, kecintaan mereka begitu mendalam. Karena adanya cinta, maka lahirlah rasa untuk membelanya. Mereka rela berkorban untuk membela kemurnian Al-Quran. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, keluarga yang bisa disebut sebagai keluarga yang Qur'ani tentu adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsi rumah tangganya, fungsi keluarganya seperti masjid. Kenapa seperti masjid? Karena masjid nuansa spiritualnya itu sangat nyata. Karena masjid di dalamnya aktivitas yang dilakukan adalah sholat dan tilawatil Quran. Mestinya rumah tangga Qur'ani adalah rumah tangga yang di dalamnya diterangi rumah itu dengan bacaan Al-Quran dan juga sholat. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Terangilah rumah tanggamu dengan Al-Quran dan salat. Jika mereka ada persoalan-persoalan dalam kehidupan, maka mereka akan mencarikan rujukan penyelesaiannya dari Al-Quran dan juga salat. Persis seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita dan dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Salat bagi mereka adalah sarana untuk mencari petunjuk dari persoalan hidup yang mereka hadapi. Tentunya tidak ada persoalan yang tidak ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Tidak ada satu kesulitan di dalam kehidupan yang tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana interaksi keluarga Qurani ini dengan Quran itu sendiri. Dengan mereka menegakkan sholat, mereka bersabar, maka mereka akan memunculkan nuansa-nuansa spiritual yang bagus, spiritual yang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, yang mestinya muncul dalam rumah tangga Qurani adalah adanya perilaku-perilaku saling kontrol satu dengan yang lain terhadap anggota keluarganya. Maksudnya bagaimana? Ta'liful qulub di antara mereka baik. Keluarga Qurani adalah keluarga yang ikatan hati masing-masing anggotanya kuat. Sikap yang muncul secara permukaan, orang akan menyebutnya guyub rukun. Jika ada persoalan-persoalan, mereka bisa salamatus sodar, saling bermusafahah. Jika ada perilaku yang keliru di antara anggota keluarga, tak segan-segan mereka melakukan tawasobil hak, tawasobis sober. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Bukan hanya dalam kesabaran, tawasobis sober, tawasobil marhama. Mereka saling menasehati dalam kesabaran dan juga dalam ikatan kasih sayang. Benarlah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang di antara kalian itu akan sangat dipengaruhi oleh perilaku, oleh sistem hidup yang dijalankan oleh teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah olehmu dengan siapakah seseorang di antara kamu itu berteman dekat. Kita ini kan beraktivitas satu dengan yang lain. Bukan hanya di rumah, tapi justru di luar rumah. Ada yang bekerja mencari nafkah, ada yang pergi menuntut ilmu, ada yang pergi sekedar tafakur alam atau mungkin bersantai dengan teman-temannya. Pada saat mereka berinteraksi di luar rumah, bisa jadi mereka akan kecipratan perilaku buruk temannya yang ada di luar. Sebab kan Rasulullah juga menggambarkan bahwa jika kamu berteman dekat dengan tukang minyak wangi, maka kamu akan ketularan wanginya. Meskipun tidak beli, kamu akan dicolek dengan aroma wangi minyak itu. Tapi jika kamu berteman dengan pandai besi, meskipun kamu tidak terbakar karena dekat-dekat dengannya, tapi paling tidak kamu akan kecipratan asap aroma busuk besinya. Keluarga Qurani adalah keluarga yang saling introspeksi satu dengan yang lain. Begitu anggota keluarganya tampak ada perilaku yang sedikit menyimpang, maka akan langsung ditarik, dibersihkan, diarahkan ketika sedang ada di rumahnya. Dengan demikian, maka keluarga Qurani adalah keluarga yang senantiasa berpegang pada buhul tali agama Allah. Allah menggambarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan kalian saling berpecah belah. Inilah beberapa poin yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan kali ini tentang ciri yang mestinya muncul dalam keluarga Qurani. Mudah-mudahan bisa menjadi spirit buat kita untuk membangun di dalam rumah tangga kita, sehingga selepas Ramadan nanti betul rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mendapatkan rahmat dan barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab nilai-nilai Quran sudah bersenyawa menjadi nafas kehidupan rumah tangga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.